Oke teman-teman, kembali lagi dengan TechPack ID. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk F6 Tools. Oke, kita udah punya sampel. Ini contoh aja badan depan sebuah kaos itu seperti ini. Kita aktifkan title blocknya, display title block, atau teman-teman bisa tekan Ctrl U pada keyboard. Kita akan bahas satu persatu menu yang ada di F6 ini. Yang pertama itu ada kontrol. Oke, sebagai informasi sebelum memulai teman-teman, sebagai informasi bahwa F6 ini adalah kontrol-kontrol atau tools yang digunakan untuk mengontrol grading pada pola. Kita lanjutkan. Yang pertama ada kontrol. Tapi sebelum itu aku mau input dulu size-nya. Karena kalau mau grading kita harus punya size. Kita harus ke F7 dulu, gunakan bantuan import EVT. Nah, itu untuk memasukkan size. Ini ada size-nya XS sampai 3XL. Oke, kita kembali ke F6. Size-nya udah ada seperti ini, dari XS sampai 3XL. Misalkan kita anggap ini basicnya adalah size S. Terlihat di sini yang berwarna putih itu adalah size basic kita. Sedangkan yang warna-warni itu adalah size yang nanti menjadi size grading. Baik, kita ke yang pertama, ada control. Control atau bisa diakses dengan Ctrl G pada keyboard. Untuk menggunakannya, setelah kita aktifkan control, kita tekan titik. Misalkan kita mulai dari bawah, klik di titik yang paling bawah, bottom opening atau bottom sweep. Nah, ini akan muncul dialog box seperti ini. Yang akan kita isikan nanti adalah di DX dan juga DY. Untuk yang lainnya itu hiraukan saja. DX adalah untuk pergerakan grading ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan itu nilainya positif, kalau ke kiri itu nilainya negatif. Seperti ini contohnya, misalkan aku isikan 2 cm lalu enter. Nah, ini dia maka akan bergerak ke arah kanan karena nilainya positif. Kalau aku isikan negatif 2, dia akan gradingannya bergerak ke arah kiri karena nilainya negatif. Itu kalau kita isikan DX. Nah, untuk DY ini adalah untuk pergerakan ke atas dan juga ke bawah. Ke atas itu nilainya positif seperti ini. Kalau kita mau ke bawah nilainya adalah negatif. Ini contohnya. Untuk melihat atau mengaktifkan gradingannya, kita bisa tekan F10 pada keyboard. Yang pertama kita F12 untuk mengaktifkan semua size, lalu tekan F9. Untuk menghilangkan tekan F10, untuk mengaktifkannya lagi tekan F10 lagi. F10 untuk mengaktifkan dan menghilangkan. Oke, kita aktifkan, kita kembali ke control. Misalkan aku mau pergerakannya ke kanan 2 cm, kita klik satu kali, tahan yang paling atas dan tarik ke bawah sampai dia terblok seperti ini, terhighlight, baru kita bisa isikan 2 lalu enter. Dengan catatan ini kalau nilai gradingnya rata 2 cm. Kalau nilai gradingnya enggak rata, teman-teman harus isikan satu persatu ya. Oke, itu adalah control. Lalu kita ke bawah. Ke bawah ini ada tools yang digunakan untuk mengcopy grading. Copy grading, equate, report Y dan juga report X. Report X itu untuk mengcopy gradingan ke arah sumbu X atau ke kanan ke kiri tadi ya. Y-nya nggak tercopy. Kita klik yang bawah ini, misalkan kita aktifkan report X, kita klik yang bawah, lalu klikkan ke atas. Nah, maka arah X-nya itu tercopy. Jadi kita nggak perlu memasukkan lagi nilai dari awal. Itu kalau nilainya sama untuk chest dan juga bottomnya ya. Oke, selanjutnya ada report Y. Nah, report Y ini untuk mengcopy grading ke arah sumbu Y, yaitu ke atas ke bawah. Misalkan point center ini akan kita kopikan tingginya, yaitu kita ambil dari titik yang pertama, titik pinggir ini, lalu ke titik tengah. Klikkan sekali lagi. Otomatis nilai Y pada titik ini akan tercopy ke tengah. Itu adalah report Y. Nah, kita bergerak ke bawah, ada equate. Equate ini akan mengcopy grading ke arah sumbu X dan juga sumbu Y secara bersamaan, teman-teman. Nah, kalau kita aktifkan, kita akan copy lagi nilai grading dari titik yang ini, ke zoom,
tekan enter pada keyboard untuk zoom. Equate kita aktifkan, klik pada titik yang tadi udah kita grading, lalu klik ke titik yang seberangnya atau badan yang sebelah kiri, klik. Nah, maka dia udah tercopy titik X dan juga titik Y nya. Kita home. Nah, tapi bentuknya menjadi aneh karena harusnya nilai X nya adalah minus. Kalau kita lihat ini masih plus nilai X nya. Nah, agar dia bergerak ke arah kiri itu kan nilainya harusnya negatif atau minus. Kita bisa mengisikan manual di sini atau kita bisa menggunakan bantuan tools ini. Ada tools yang namanya YSIM. YSIM ini untuk memflip atau membalikan nilai gradingannya. Kalau kita klik, maka nilai X-nya akan terflip, akan kembali. Nah, lalu sebelahnya ada XSIM. XSIM ini juga untuk memflip tapi ke arah sumbu Y-nya ya. Misalkan ini, nah nanti pasti si nilai Y ini akan menjadi positif. Nah, seperti itu. Y-nya positif kan kalau kita pakai X ya. Kalau kita klik sekali lagi, nah, maka dia akan kembali. Yang sebelah sini kita equate lagi. Equate. Nah, nilainya aneh, maka kita perlu YSIM lagi agar dia terflip nilainya atau menjadi kebalikannya, seperti itu. Lalu kita ke atas lagi. Nah, ini ada yang namanya free grading. Free grading ini teman-teman untuk membuat nilai gradingnya itu otomatis. Misalkan seperti ini. Misalkan aku akan tambahkan titik di sini. Add point. Kita ke kontrol lagi. Lalu misalkan kita isikan ini adalah 1 nilai gradingnya. Enter. Nah, maka kan gradingnya akan menjadi aneh seperti ini teman-teman, karena nilainya enggak proporsional antara titik yang atas bawah. Jadi si tengah ini enggak proporsional, jadi bentuk gradingnya itu aneh. Kalau kita klik free grading, maka dia akan netral kembali gradingannya. Dia akan mengisi nilainya secara otomatis agar dia proporsional. Nah, dia akan kembali kan kedua. Aku isikan lagi 1. Itu adalah free grading untuk membuat nilai gradingnya ini otomatis atau free, atau bahkan menghilangkan nilai grading kalau kita klikkan pada titik yang kotak seperti ini. Ini otomatis nilai gradingnya itu 0 semua. Jadi seolah-olah belum kita grading. Tuh ada 2 ya berarti kegunaan free grading. Ctrl Z. Oke, berikutnya ada ini GraphPro. GraphPro ini teman-teman untuk membantu kita membuat rapih gradingan yang seperti ini, yang tidak proporsional seperti ini. Aku udah aktifkan nih GraphPro. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan free grading. Cara penggunanya, misalkan kita mau merapihkan titik ini yang enggak proporsional, kita klik sekali pada titik yang paling atas, lalu klik ke titik yang paling ujung, maka otomatis dia akan proporsional. Kalau kita cek dengan kontrol, nilainya akan kembali ke nilai awal yang proporsional tadi. Sama ya dengan free grading nih, kalau kita free grading maka dia akan nilainya sama. Free grading dan juga GraphPro ini adalah, kalau aku bilang sih intinya sama ya, fungsinya sama, hanya beda cara pemakaian aja. Oke, itu yang sering aku gunakan di menu F6. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di video selanjutnya.